Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwaskia dari kelas 10 MIPA 3 akan mempresentasikan materi Fathu Mekkah. Fathu Mekkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekkah dan kemudian menguasai Mekkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Sebab-sebab terjadinya Fathu Mekkah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Huza'ah. Menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Huza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Huza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakr. Tapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Setelah beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr. 2. Orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Huza'ah. 3. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Ini membuat Rasulullah tidak ada pilihan lain selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekkah. Rasulullah merahasiakan rencana tersebut, akan tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekkah. Ia bernama Hatib. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa Islam sekarang sudah berkembang sangat pesat, dan strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW memasuki kota Mekkah dengan cara-cara damai dan membuat simpati orang-orang Quraisy. B. Faktor-faktor keberhasilan dalam Fathu Mekkah. Dalam proses Fathu Mekkah, Rasulullah SAW melakukan sebuah tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekkah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Dalam kesempatan ini juga, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka dari itu, Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekkah melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal sebagai berikut. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Dan
siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram. Rasulullah SAW bertawaf dengan menaiki unta beliau. Rasulullah SAW menunjukkan Hajar Aswad dengan menggunakan tongkatnya, itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan, apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala, dan Rasulullah SAW menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau. Pada saat yang sama, Rasulullah SAW membaca Quran Surat Al-Isra ayat 81, yaitu setelah Ka'bah dibersihkan, barulah Rasulullah memasukinya bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Talhah memegang kunci Ka'bah. Dalam kesempatan ini juga Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Akhirnya manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun